sedikit pesan untuk teman-teman, baik dari tim kajian Islam ataupun semua teman-teman di SMK, jangan pernah merasa bisa, tetapi teruslah mau belajar, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Setia Dewi. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya perwakilan dari tim kajian Islam akan menyampaikan bahwa tim kajian Islam mempunyai program baru, yaitu podcast kajian Islam. Di sini pada sesi awal kali ini saya mengundang yaitu Bapak Ustadz Fakullah Zubaidi Musli. Monggo Bapak disapa dulu. Oke, yang mana kameranya nih? Oh ya, kita buka dulu Mbak ya, biar lebih afdol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'du. Jadi di sini saya bukan pemateri ya Mbak ya. Kita sama-sama belajar aja. Nanti sharing-sharing biar kita sama-sama bisa lebih menuju tujuan kita, yaitu sukses dunia akhirat gitu. Terima kasih. Oke Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan program podcast kajian Islam ini? Oke, saya sangat mengapresiasi dari teman-teman tim kajian Islam ya, ekstra. Oh ya, pembinanya Bapak Ali itu ya. Ya, saya sangat mengapresiasi karena teman-teman itu sudah update lah. Soalnya kenapa? Karena kan sekarang kan zamannya kan zaman modern. Teknologi ya, modern. Teknologi sudah tinggi. Jadi kita berdakwah, kita belajar agama itu enggak hanya dengan belajar dengan metode yang klasik, tapi kita belajar dengan media-media sosial, nanti kita share biar bisa bermanfaat. Jadi saya harap teman-teman ini nggak usah minder dari yang ikut ekstra kajian Islam. Kenapa? Karena sampean ini gini, orientasinya bukan hanya seperti ekstra yang lain. Ya, saya nggak menjelekkan ekstra lain, tapi orientasi kita itu bukan hanya di dunia, tapi ilmu bekal untuk kita ketika hidup selamanya setelah di dunia. Hidup di mana? Di akhirat. Di akhirat ya. Ilmu agama kan ilmu yang buat pedoman kita hidup gitu. Beda kalau contohnya itu paskib ya di lapangan, ini kan tujuannya untuk lomba, nanti menang, bisa membanggakan sekolah. Nah itu. Tapi kita tujuannya belajar biar kita bisa gitu. Terus saya harap nanti habis ini nggak hanya berhenti di sesi awal ini, nanti kita evaluasi bagaimana kurangnya biar ke depan itu bisa lebih baik lagi. Ini persiapan berapa minggu ini Pak? 2 atau 3 mingguan apa ya, lebih bisa dibilang gitu. Ya, kita persiapkan lagi besok biar ke depan itu. Soalnya ini mendadak saya kok langsung disuruh duduk di sini, saya nggak tahu mau ngomong apa ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, begini saya mau bertanya. Apa hukumnya belajar dalam Islam itu loh Pak? Hukumnya belajar. Oke. Kalau hukumnya belajar, ini dalam kitab taklim ya Pak. Ya, kitab Taklim Muta'alim, insya Allah karangan Syekh Imam Az-Zarnuji. Beliau itu membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, hakikatnya ilmu dan lain-lain. Beliau menukil dari sebuah hadis. Hadisnya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, bunyinya gini, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Tahu artinya teman? Bukan Pak. Nggak tahu. Ya, artinya gini, tolabul ilmi utawi mencari ilmu. Iku faridotun. Faridoh itu wajib. Jadi hukumnya itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimat. Untuk orang muslim yang laki-laki ataupun perempuan. Jadi wajib. Hukumnya wajib. Ya. Perlu diketahui di sini, digarisbawahi. Jangan sampai salah penafsiran sampean. Semua ilmu wajib dipelajari enggak?
Tapi ilmu yang dawuhnya Kanjeng Nabi, ilmu yang wajib kita pelajari itu ilmu agama, khususnya ilmu agama, dan umumnya itu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang kita gunakan sehari-hari atau ilmu yang kita butuhkan. Ya, contohnya gini, sampean setiap hari kan melakukan sholat. Ya, sholat. Sebelum kita melakukan sholat, kita harus belajar tentang ilmunya sholat. Sebelum sholat kita melakukan apa? Wudhu terlebih dahulu. Wudhu dulu. Wudhu kan ada apa? Tepuk wudhu, baca bismillah, cuci tangan, terus basuh muka dan lain-lain itu. Wudhu, syarat rukunnya. Nanti kalau wajib itu kan kalau sudah balik ya. Kalau belum balik kan belum wajib kita sholat ya. Gitu. Jadi contohnya lagi ilmu haji ya, rukun Islam yang terakhir. Haji, sebelum haji nanti ada, kita belajar dulu ada manasik haji, ilmunya haji. Kalau kita belum berangkat haji, ya kita nggak wajib belajar ilmu haji, tapi juga tidak melarang, jadi hukumnya boleh belajar. Nah, sebelum melakukan haji kita wajib melakukan belajarnya dulu, biar nggak ketika di sana, ketika kita di Mekah kita nggak hanya ngopi dok, tapi kita punya tujuan haji. Tujuannya haji itu apa gitu. Terus hukumnya membolos itu gimana tuh Pak? Gimana? Hukumnya membolos. Membolos? Ya. Ya. Ketika tadi saya menjelaskan tentang hukumnya belajar ya, hukumnya belajar apa tadi? Wajib. Wajib, perkara wajib itu kan ketika kita lakukan mendapat dosa, pahala ya. Ketika kita melakukan mendapat pahala, ketika kita tidak melakukan mendapat dosa. Jadi bisa sampean tafsirkan sendiri nanti bagaimana hukumnya teman-teman SMK yang sering membolos itu kan. Ya itu nanti semoga setelah lihat podcast kita ini bisa rajin sekolah, rajin belajar, lungguhe ngarep dhewe, nyatet terus gitu. Ya. Mungkin itu hukumnya apa? Membolos ya tadi. Oh, berarti ilmu itu sangat mulia ya Pak ya. Kok Ya, kita setiap hari harus mulia. berangkat pagi, pulang sore? Apa sih kemuliaan ilmu? Kalau kita belajar kemuliaan ilmu ya, sampean pernah nggak dengar makalah Islam? Kan ilmu ini bekal kita baik di dunia maupun di akhirat kan ya. Ya. Kalau menurut makalah dalam Islam, yang insya Allah bunyinya ini ya. Nanti kalau nggak benar sampean benarkan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya apa? Barang siapa yang menginginkan sukses di dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang kepingin sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Jadi harus punya ilmu. Kenapa? Karena dunia, contohnya sampean lulus SMK nggak bisa ilmu apa? Sampean jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi kan fokusnya di apa? Hitung-hitungan gitu kan ya. Ya harus sampean maksimalkan di situ, harus bisa. Nanti biar kita lulus itu langsung punya prospek kerjanya. Jadi nggak sampai nggak ngapa-ngapain. Nah itu loh, harus ngapa-ngapain, karena taharok fa inna fil harokah barokah, karena di setiap pergerakan kita itu akan ada berkahnya, jadi nggak ngapa-ngapain. Ya, selain itu kan kalau dalam kitab taklim ini ya, Syekh Imam Az-Zarnuji juga menukil dari sebuah syair beliau ya, dari suatu ulama ya, salah satu ulama yang bunyinya gini: ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Artinya gini, ta'allam, belajarlah kamu atau belajarlah kita. Kenapa kok kita disuruh belajar? Fa innal ilma zainun. Karena sesungguhnya ilmu itu zainun. Zainun itu kayak itu loh, apa itu? Perhiasan itu, kayak emas itu ya, piala itu emas. Zainun li ahli, untuk orang yang punya ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu ini itu punya perhiasan, bagaikan gitu. Kalau sampean punya perhiasan pasti enak kemana-mana gitu. Nah, di syair selanjutnya beliau menjelaskan wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan
Ya, artinya gini, setiap hari kalau bisa kita gunakan untuk menambah ilmu kita. Wa kun mustafizan kulla yaumin ziyadatan. Ilmunya itu bertambah. Kenapa kok bertambah? Karena contohnya gini, sampean hari ini ya belum bisa sholat 5 waktu. Ya nggak apa-apa sambil belajar. Sekarang 1 waktu maghrib tok, besok ditambah isya. Menene maneh subuh sampai kita sholatnya 5 waktu. Setelah 5 waktu itu ya masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain, yang muakkad atau yang disunahkan. Contohnya duha, biar rezeki kita lancar, tahajud biar hajat-hajatnya kita bisa gampang gitu. Soalnya itu sangat apa ya, nggak dirasakan tapi insya Allah manjur gitu loh. Banyak fadilah-fadilahnya, keutamaan dari sholat-sholat yang disunahkan. Contohnya duha tadi. Ya, mungkin begitu. Oke, berarti ilmu itu sangat mulia ya Pak. Mungkin cukup sekian dulu. Oh gini, sebelumnya kan tadi sampean membahas tentang ilmu ya. Sebelum itu kita harus menata niat dulu untuk belajar. Niat sampean belajar itu apa? Niat berangkat ke sekolah sini, yes, apa? Dari ilmu sih Pak. Mencari ilmu, gitu toh? Ya, itu benar. Sebenarnya benar, tapi kurang benar. Kalau menurut Syekh Imam Az-Zarnuji ya, beliau ini mengarang kitabnya itu insya Allah sudah masyhur ya. Kitab taklim ini insya Allah diajarkan di semua pondok-pondok pesantren atau di itu insya Allah ngajarkan ini. Kalau niat mencari ilmu ini di garis bawah ya. Yang pertama itu thalabul ilmi ridallahi ta'ala, atau mencari ridhone Allah dulu. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah ilmu itu cepat masuk. Ya, ilmu ini guru itu hanya perantara. Jadi yang membuat sampean pinter itu bukan gurunya, tapi kalau sudah mendapat ridho, insya Allah cepat ilmunya. Jadi yang pertama ridhonya Allah. Wa darul akhirah, dan membuat ilmu itu untuk tujuannya akhirat. Jadi nggak hanya dunia saja. Soalnya jangan sampai lupa kalau tujuan kita ini hidup ini hanya sementara. Yang selamanya itu di akhirat nanti gitu. Yang terakhir wa izalatul jahli. Ya ini izalatul jahli itu menghilangkan kebodohan. Ya, atau belajar lah menghilangkan kebodohan. Jadi sampean gunakan biar sampean ini enggak dibodohi sama orang. Kalau sampean pinter, insya Allah enak lah. Jadi apa-apa itu bisa tahu. Ya mungkin itu kalau dari kitab taklim ini, bukan dari saya. Begitu, Mbak. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelum ditutup ada pesan atau pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman? Oh ya. Ya mungkin sedikit pesan untuk teman-teman, baik dari tim kajian Islam ataupun semua teman-teman di SMK. Jangan pernah merasa bisa. Jangan pernah merasa bisa, tetapi teruslah mau belajar. Itu ya. Nanti di follow @zbimus kata-kata hari ini. Jadi apalagi khusus dari teman-teman kajian Islam ini, kalau bisa menjadi ujung tombak dari agama di SMK. Contohnya apa? Yo kalau jamaah bagian ngadani lah, bagian itu biar enggak Pak Kastubi terus, kasihan saya mantau di sini tuh Pak Kastubi terus. Jadi kalau bisa teman-teman dari kajian Islam ini menjadi contoh dari teman-teman semua SMK gitu, biar agama itu tetap menjadi apa jenenge tiangnya kita. Jadi kalau agama sudah runtuh, nah nanti susah nanti gitu. Jangan pernah bosan, meskipun zaman sudah pinter, teruslah belajar. Mungkin itu sekian ya, saya akhiri ya dari saya, nanti dari moderator sudah sama. Sudah. Yes, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita.